Apa kabar sahabat PS? Mudah-mudahan ada dalam kabar sehat. Di tayangan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif, atau boleh saya sebut secara singkatnya adalah dengan metode kualitatif. Saya membaca beberapa referensi yang sebenarnya sangat populer dan akrab di dunia mahasiswa yang sering kali dirujuk sebagai buku untuk metode penelitian, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif, bahkan mungkin juga ada yang mixed method atau metode gabungan. Nah, dari beberapa referensi itu saya nanti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif. Oke, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi yang saya ambil dari buku Sugiono tentang metode penelitian, yang memberikan ilustrasi dengan cara mengutip dari tulisannya Bogdan tentang apa yang dimaksud dengan metode kualitatif. Bogdan mengilustrasikan atau mencontohkan seseorang yang melakukan penelitian kualitatif itu seperti seorang asing yang mau menonton wayang kulit. Bisa kita bayangkan orang asing yang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu sejarah atau mungkin seperti apa sih pertunjukan wayang kulit, maka yang dilakukan oleh seorang penelitian kualitatif juga kurang lebih seperti itu. Apa yang terjadi dengan orang asing yang ingin menonton pertunjukan wayang kulit? Jadi dia pasti akan datang langsung ke lokasi, lalu akan melihat secara keseluruhan pertunjukan seperti itu. Ada panggungnya, mungkin ada dalang yang memegang beberapa wayang, lalu di sisi kiri kanan dan di belakang ada gamelan, ada para pendukung pertunjukan seperti itu, termasuk juga mungkin ada beberapa penonton yang terlibat dalam pertunjukan wayang kulit seperti itu. Nah, pada tahap pertama, si peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif itu akan melakukan deskripsi, melihat secara keseluruhan apa yang dia temukan di lokasi penelitian. Jadi sobat semua bayangkan misalnya ada orang asing datang ke satu pertunjukan, maka dia tidak akan mengambil satu fokus tertentu, misalnya langsung ke wayang kulit, tetapi akan melihat ke semua bagian yang ada di lokasi pertunjukan seperti itu. Sama juga ketika seseorang melakukan penelitian kualitatif, maka ketika datang ke lokasi, mereka akan melihat semua aspek yang ada di tempat di mana dijadikan sebagai lokasi penelitian kualitatif. Nah, itu dalam metode penelitian kualitatif disebut sebagai tahap orientasi atau tahap deskripsi. Jadi orientasi itu melihat dulu secara keseluruhan, lalu tahap deskripsi juga adalah menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan segala objek yang ada di tempat penelitian tersebut akan dilaksanakan. Itu yang pertama. Nah, setelah melihat proses deskripsi tadi ke tempat, ke lokasi di mana akan dilakukan penelitian, maka ada tahap kedua yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu melakukan proses reduksi. Nah, sobat semua, ketika seseorang datang ke sebuah tempat dan kemudian melihat banyak sekali objek, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pemilahan, melakukan seleksi, melakukan pengurangan di antara sekian objek yang sangat banyak seperti itu. Maka kalau saya ibaratkan lagi kepada seorang asing yang melihat pertunjukan wayang kulit, maka dia akan memilih satu atau dua objek dari sekian banyak objek yang ada dalam pertunjukan wayang kulit. Mungkin dia akan melihat pada wayang kulitnya, atau juga dia akan melihat pada dalangnya saja. Itu adalah tahap reduksi, jadi memilah mana yang penting, mana yang dibutuhkan, dan mana yang akan menjadi fokus dari penelitian kualitatif seperti itu. Nah, itu ada tahap kedua. Lalu tahap ketiga adalah yang disebut sebagai tahap selection atau tahap memilih. Nah, pada tahap ini ketika seseorang yang menggunakan metode penelitian kualitatif, maka sudah mereduksi kemudian memilih salah satu dengan proses seleksi tadi, maka dia harus bisa menguraikan apa kaitan yang objek yang dia pilih dengan objek-objek yang lain. Kalau saya kembali ke contoh yang disampaikan oleh Bogdan dengan mengilustrasikan seorang peneliti kualitatif itu seperti orang asing yang melihat pertunjukan wayang kulit, maka mungkin dia akan memilih satu objek, misalnya wayang kulitnya, yaitu wayangnya. Nah, dari situ si
si orang asing tadi harus bisa menguraikan atau melihat kaitan antara misalnya wayang kulit dengan dalang, wayang kulit dengan penonton, atau bagaimana produksi wayang kulit, kenapa wayang kulit ini bentuknya seperti sosok tertentu, dan apa makna dan apa simbol-simbol yang ada pada wayang kulit. Jadi pada tahap selection ini mengambil satu fokus, tapi kemudian menjelaskan kaitan erat secara detail hubungan antara fokus yang diambil dengan hal-hal yang lain yang ada dalam lokasi penelitian kualitatif. Nah, sobat semua, kemudian saya akan menambahkan penjelasan tentang metode kualitatif ini dengan melihat beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang nanti juga bisa memudahkan kita memahami metode kualitatif ini. Nah, metode kualitatif disebut juga sebagai metode naturalistik atau metode alamiah. Nah, disebut demikian karena dalam proses penelitian kualitatif kita berada atau kita akan melihat objek dalam konteks yang sangat alamiah, sangat natural, begitu saja adanya. Berbeda misalnya kalau nanti kita akan melihat atau melakukan penelitian untuk penelitian eksperimen. Nah, dalam penelitian eksperimen, objek yang diteliti pasti akan diintervensi dulu, akan ditreatment dulu, kemudian bahkan dibawa dalam satu ruang tertentu, misalnya di lab atau di satu tempat tertentu. Demikian juga dengan survei. Metode survei mungkin alamiah, tetapi prosesnya kita akan menggunakan beberapa cara-cara yang sudah di-setting lebih awal, misalnya kuesioner, kemudian juga metode lainnya. Maka waktu proses survei itu sudah membawa instrumen yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, sementara yang kualitatif ini adalah disebut alamiah. Artinya, ketika saya datang ke satu lokasi, misalnya penelitian tentang perilaku beragama di kelompok milenial, maka saya akan melihat bagaimana cara mereka beragama, misalnya di masjid, atau di pengajian, atau juga di tempat nongkrong, atau juga di kafe. Itu menjadi bagian setting alamiah. Dan kita sebagai peneliti juga akan terlibat dalam kegiatan mereka tanpa proses intervensi atau tanpa proses settingan, sehingga objek yang kita teliti juga akan berubah. Nah, yang kedua, dalam penelitian kualitatif menggunakan manusia sebagai instrumen. Artinya peneliti itu adalah alatnya. Jadi peneliti yang berinteraksi dengan objek yang diteliti, kemudian peneliti juga nanti yang mengemukakan apa yang ditemukan dalam objek yang diteliti. Jadi instrumen atau orang atau si peneliti adalah alat atau instrumen dalam proses penelitian itu sendiri. Kalau dalam penelitian yang kuantitatif mungkin bisa menggunakan alat-alat yang lain, bisa dalam bentuk aplikasi komputer misalnya, atau misalnya satu formula tertentu yang sudah disiapkan dan itu menjadi alat dalam proses menganalisis sebuah data dalam metode kuantitatif. Nah, contoh menunjukkan bahwa manusia sebagai instrumen, misalnya kalau kita menggunakan proses pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta. Nah, maksudnya ketika kita melakukan observasi, maka peneliti itu akan terlibat dalam proses kegiatan di sebuah komunitas atau sebuah tempat di mana penelitian itu akan dilakukan. Misalnya, kalau sobat semua melakukan penelitian, temanya tentang misalnya perilaku beragama di kalangan milenial. Misalnya ada beberapa kegiatan nih yang dilakukan oleh para milenial. Misalnya pengajian tetapi dalam bentuk yang berbeda, tidak dalam bentuk pengajian yang konvensional. Misalnya pengajiannya di kafe. Nah, berarti sebagai seorang peneliti kita bisa terlibat dengan cara ikut menghadiri, menjadi bagian dari proses pengajian seperti itu. Itu namanya partisipasi berperan serta, dan instrumennya adalah kita peneliti atau manusia. Oke, saya lanjut sobat semua. Yang karakteristik yang ketiga yang ada dalam metode penelitian kualitatif adalah menggunakan metode kualitatif. Kalau tadi saya sebut sebagai metode penelitian kualitatif, kalau yang ini adalah cara atau metode kualitatif. Nah, biasanya ada 3 yang digunakan dalam metode kualitatif ini. Misalnya ketika kita mengambil mencari informasi atau data yang secara keseluruhan, tadi saya sebutkan melalui proses observasi.
Jadi datang ke tempat penelitian, kemudian mengobserve, melihat, mendeskripsikan secara keseluruhan. Lalu kemudian melakukan interview, wawancara untuk hal-hal yang mungkin perlu pendalaman dari apa yang kita temukan melalui proses observasi tadi. Juga kita bisa menambahkan melalui kajian atau studi pada dokumen-dokumen yang membicarakan tentang tema yang sama dengan yang kita teliti. Lalu yang keempat yang menjadi karakteristik dari penelitian kualitatif adalah analisis datanya bersifat induktif. Yang dimaksud induktif adalah bahwa analisisnya itu berangkat dari lapangan, dari situasi yang alamiah yang kita temukan dalam penelitian seperti itu. Saya menggunakan contoh yang tadi, misalnya kalau sobat semua melakukan penelitian tentang perilaku keagamaan di kalangan milenial, maka analisis datanya itu harus datang dari proses kita ke lapangan. Jadi yang disampaikan datanya bukan apa yang dipahami oleh peneliti, tetapi apa yang dipahami atau apa yang dimaknai oleh kalangan milenial tentang perilaku beragama seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan induktif atau dari bawah kemudian ke atas. Kalau sobat semua nanti mempelajari metode kuantitatif, maka kuantitatif itu berasal dari deduktif, dari hipotesis, dari teori, lalu kemudian ke lapangan. Kalau induktif itu justru sebaliknya, dari bawah dulu. Yang kelima, sobat semua, terkait dengan karakteristik atau ciri dari metode penelitian kualitatif adalah teori yang digunakan adalah disebut sebagai teori dasar atau disebut sebagai grounded theory. Nah, ini juga satu hal yang menarik dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu dibekali dulu oleh teori-teori, konsep-konsep yang sudah sedemikian pasti, tidak bisa dirubah, lalu kemudian melakukan penelitian. Kalau kualitatif itu justru berangkat dari teori yang grounded. Kita akan melihat konteks di mana penelitian itu kita lakukan di lapangan. Dan teori itu justru muncul, berkembang dari apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Kalaupun nanti sobat semua membaca beberapa konsep sosiologi misalnya, konsep-konsep teoritis, itu adalah sebuah tambahan saja, sebuah cara pandang untuk memahami realitas yang begitu banyak. Tetapi apa yang dimunculkan nanti dalam sebuah laporan penelitian kualitatif adalah apa yang disuarakan, apa yang terlihat, apa yang terjadi pada lapangan penelitian kualitatif seperti itu. Kalau misalnya saya menjelaskan tentang perilaku beragama kelompok milenial, maka apa yang saya lihat di lapangan, di pengajian, di tempat saya melakukan penelitian, itu yang harus dikemukakan. Dan itu yang dimaksud dengan grounded theory, yaitu teori yang muncul dari lapangan penelitian, bukan teori yang kita baca dari buku. Itu perbedaan dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya di ciri keenam dari kualitatif adalah bersifat deskriptif, artinya menjelaskan, menggambarkan realitas yang ditemui ketika kita melakukan penelitian lapangan seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada yang disebut, kalau dalam metode kuantitatif kan ada pembatasan. Nah, kalau dalam kualitatif disebut sebagai fokus. Saya kembali ke contoh wayang kulit tadi. Jadi seseorang yang ingin menonton wayang kulit pada awalnya datang ke lokasi, kemudian melihat banyak sekali objek. Lalu dia akan memilih salah satu dari sekian objek sebagai fokus penelitian. Sama halnya, kalau sobat semua juga menggunakan metode penelitian kualitatif, belum memastikan mau fokusnya kemana. Tetapi ketika datang ke tempat penelitian, mungkin fokus yang awalnya dipilih akan berubah. Dan itu sesuatu hal yang biasa dalam penelitian kualitatif, karena sifatnya objeknya itu sangat luas, objeknya sangat holistik, sangat menyeluruh, dan sangat dinamis. Jadi berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang sejak awal sudah dipastikan variabelnya, teorinya, tinggal kemudian memperlakukan objek tersebut dalam metode kuantitatif seperti itu. Lalu yang ke-9, ini juga disebutkan bahwa desain penelitian kualitatif itu bersifat sementara, tidak tetap, tidak menjadi desain yang final, bukan yang final, tapi nanti akan berubah sesuai dengan konteks yang ditemukan di lapangan. Lalu bagaimana dengan judul yang diajukan? Itu juga sebenarnya untuk penelitian kualitatif, judul yang diajukan pada proses awal
itu sangat mungkin dan baiknya memang berubah ketika turun ke lapangan. Maka terkait dengan desain yang bersifat sementara ini, ada 3 kemungkinan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, mungkin saja desainnya, kemudian judulnya tidak berubah. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah berkembang, ada tambahan ketika sudah sampai di lokasi penelitian. Yang ketiga dan sangat mungkin adalah berubah menjadi desain atau fokus bahkan judul yang berbeda. Dan menurut para peneliti untuk metode kualitatif ini, yang terbaik adalah ketika seseorang yang sudah mengajukan judul tertentu, tema tertentu, lalu kemudian mendapati realitas dan dinamika serta hal-hal yang unik yang berbeda di lapangan, maka fokusnya bisa berubah, dan itu jauh lebih baik untuk penelitian kualitatif karena sifat objeknya sangat dinamis. Nah, sobat semua, dari situ maka kita juga bisa memahami bahwa yang namanya metode kualitatif itu bukan sebuah pendekatan yang stabil, bukan pendekatan yang final sejak awal sampai akhir, tetapi karena berhadapan dengan objek yang sangat beragam, objek yang sangat dinamis, maka fokus yang awalnya kita pilih itu bisa jadi berubah. Saya ambil contoh, misalnya kalau saya merencanakan melakukan penelitian tentang perilaku beragama di kalangan milenial, lalu saya terjun ke lapangan melakukan observasi dan saya mengamati, melakukan deskripsi terhadap situasi di mana kegiatan-kegiatan pengajian misalnya dilakukan oleh kaum milenial. Lalu saya melihat satu fokus atau satu hal yang unik dalam kegiatan keagamaan atau dalam aktivitas keagamaan di kalangan milenial. Bisa jadi saya akan berubah fokusnya, akan berubah desain penelitiannya. Dan dalam penelitian kualitatif, sekali lagi saya katakan itu sesuatu yang wajar, bahkan menunjukkan bahwa si peneliti juga bisa menangkap hal-hal yang lebih penting, sesuatu hal yang lebih unik dalam proses penelitian kualitatif. Nah, sobat semua, dengan beberapa kriteria seperti itu, tentunya dalam proses penelitian kualitatif dipentingkan bagaimana prosesnya, bukan pada hasilnya. Termasuk bahwa prosesnya juga harus berjalan secara alamiah. Misalnya, kalau sobat semua melakukan interview atau wawancara, maka proses wawancaranya jangan dibuat sekaku mungkin atau formal. Misalnya, menggunakan tulisan, membawa bolpen, kemudian mencantumkan name tag dan menemui informan, lalu bertanya. Nah, itu sudah memungkinkan situasi dalam proses wawancara menjadi tidak alamiah. Karena orang yang didatangi menjadi pasang badan juga, pasang muka juga, pasang posisi juga, tidak akan sealamiah mungkin. Nah, model interview misalnya dalam penelitian kualitatif dilakukan secara informal. Bisa dengan ngobrol atau misalnya terlibat dalam kegiatan yang menjadi fokus dari penelitian kita. Misalnya, kalau saya meneliti tentang perilaku keagamaan kaum milenial, maka saya akan ikut dengan pengajian itu, lalu ngobrol, lalu kemudian bertanya, saya mengamati, dan ya berbicara kepada banyak jamaah, banyak milenial yang ada di situ. Lalu saya menganggap bahwa itu bagian dari proses interview, pendalaman data yang dibutuhkan dalam proses penelitian kualitatif. Demikian sobat semua, mudah-mudahan semakin memberikan penjelasan dalam cara bagaimana melakukan penelitian kualitatif. Terima kasih.